Halo semuanya, ketemu lagi di Wadaya College Online Learning. Kali ini kita akan membahas materi fisika mengenai cermin. Nah, cermin itu apa sih? Nah, cermin itu merupakan sebuah benda yang digunakan untuk memantulkan cahaya. Nah, biasanya untuk memantulkan cahaya ini disebut sebagai reflektor. Nah, selain untuk memantulkan cahaya, cermin ini juga digunakan untuk merefleksikan bayangan. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang cermin datar. Nah, di sini kan cermin itu kan terdiri atas dua, yaitu cermin lengkung dan cermin datar. Nah, sekarang kita bahas yang pertama dulu mengenai cermin datar. Nah, cermin datar ini apa sih? Nah, cermin datar itu merupakan cermin yang memiliki permukaan datar. Nah, biasanya cermin datar ini biasanya digunakan untuk pada kegiatan sehari-hari, yaitu untuk cermin rias atau cermin lemari gitu. Nah, contohnya kita misalkan apabila ini sebuah cermin yang ditempel pada dinding dan ada seorang yang ingin berkaca dengan tingginya adalah 2 meter dan jaraknya adalah sejauh L. Oke. Nah, untuk pada cermin datar ini dia tinggi orang itu sama dengan tinggi bayangan. Berarti kalau misalnya ini orang yang berkaca, maka bayangannya di sini setinggi T sama dengan 2 meter. Jadi pada cermin datar, tinggi dari bayangan itu sama dengan tinggi dari benda. Nah, itu merupakan salah satu sifat dari cermin datar, yaitu tinggi bayangan sama dengan tinggi bendanya. Nah, yang kedua, apabila jarak dari cermin dengan orang itu sebesar L, maka jarak bayangan dengan cermin itu dia sama juga, yaitu sebesar L. Berarti jarak yang dihasilkan, jarak benda itu sama dengan jarak benda dengan cermin itu sama dengan jarak bayangan dan dengan cermin. Oke. Nah, dari percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa untuk cermin datar itu dia menghasilkan bayangan yang bersifat maya, tegak, dan sama besar. Nah, ini merupakan sifat dari bayangannya. Oke. Nah, apabila misalnya seseorang bercermin dengan tinggi 2 meter dan bayangannya harus terbentuk 2 meter juga. Nah, apa sih syarat atau ketentuan yang harus kita ikuti agar tingginya itu sama? Nah, agar tingginya sama, maka yang kita atur itu adalah tinggi cerminnya. Maka tinggi cerminnya itu harus setengah dari tinggi badannya, agar semua badannya itu kelihatan di cerminnya. Nah, selanjutnya apabila ini ada sebuah kaca, ini kita misalkan kaca pertama dan ini kaca kedua, dan di sini kita taruh sebuah benda. Sudut yang terbentuk antara kaca 1 dan kaca 2 kita misalkan alfa, maka jumlah bayangan yang terbentuk itu adalah N sama dengan 360 dibagi alfa, sudut yang terbentuk dikurang 1. Nah, sekian materi tentang cermin. Semoga bermanfaat. Salam Wadaya College.